Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Masrul selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Perkenalkan, saya Revo Raesyad dengan akhiran NIM 165. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap kasus video YouTube yang sudah ditentukan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada kata pengantar dari Pak Masrul nih. Disimak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Nah, gimana? Kata pengantarnya bagus banget kan? Jadi nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung aja yuk masuk ke pembahasannya. Cak Nun menyampaikan nasihat kepada para pejabat, khususnya Sri Mulyani, bahwa mengelola negara tidak cukup dengan angka dan kebijakan teknis, tapi harus disertai moral, kejujuran, dan amanah. Ia menekankan pentingnya dialog antara pejabat dan rakyat agar kebijakan lebih manusiawi dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Dengan gaya sederhana namun tajam, Cak Nun mengingatkan bahwa membangun negara bukan soal kepintaran mengatur anggaran, melainkan ketulusan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, kasus Ferry Irwandi yang dituduh oleh unit cyber TNI. Namun ia dengan berani membantah dan menantang audit keuangannya, menunjukkan kepercayaan diri menghadapi tuduhan tersebut. Lalu, video menyoroti drama media sosial antara Salsa dan Jerome, di mana Salsa dianggap menciptakan narasi politik yang tajam, sementara Jerome dituding sebagai buzzer pemerintah. Di akhir, video membahas pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudisadewa yang mencerminkan dinamika politik dan perbedaan pandangan antara pemerintah dengan sebagian masyarakat. Selanjutnya, Gatot menanggapi wacana darurat militer dengan menegaskan bahwa kondisi Indonesia masih terkendali dan belum perlu langkah ekstrem seperti itu. Ia menjelaskan bahwa penetapan darurat militer memiliki prosedur hukum yang harus melibatkan DPR, Kapolri, Gubernur, dan masyarakat sipil, sehingga tidak bisa diputuskan sepihak. Gatot juga menilai risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya, karena bisa merusak citra negara, mengguncang ekonomi, menimbulkan keresahan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, pada kerusuhan demo di 25 Agustus lalu, Bang Ferry Irwandi mengingatkan masyarakat untuk tidak terjebak dalam perdebatan soal siapa yang bersalah atas kerusuhan demo tersebut, melainkan fokus pada para korban yang meninggal dan terluka. Ia menyoroti peristiwa di Bandung, di mana gas air mata ditembakkan ke area kampus, tindakan yang menurutnya tidak bisa dibenarkan karena kampus adalah ruang netral, bukan arena konflik. Ferry juga menjelaskan bahwa intelijen TNI memang bertugas mencari data di lapangan, kadang dengan identitas samaran, dan hal itu bukan bentuk provokasi. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai kabar yang belum diverifikasi, karena banyak informasi di media sosial yang disebarkan tanpa pengecekan dan justru memperkeruh suasana. Pesannya jelas, tenang, kritis,
dan jangan mudah terpancing emosi. Kasus korupsi pengadaan Chromebook senilai hampir 2 triliun rupiah menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Proyek yang awalnya untuk mendukung digitalisasi pendidikan ini justru diduga syarat penyimpangan dari perencanaan hingga kualitas barang. Setelah pemeriksaan intens sejak Juni 2025, Kejaksaan menetapkan Nadiem sebagai tersangka dan mencegahnya ke luar negeri. Kasus ini mengecewakan publik dan menjadi pengingat pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan kuat agar program pendidikan tak disalahgunakan dan justru merugikan rakyat. Devi Nuraisa, seorang sopir truk wanita asal Wonogiri yang dijuluki sebagai penakluk jalanan lintas Sumatera. Ia meninggalkan pekerjaan kantoran untuk mengejar passion sebagai sopir truk sekaligus konten creator. Sejak 2017, Devi telah menaklukkan berbagai medan ekstrem, termasuk tanjakan legendaris Sitinjau Lawik di Sumatera Barat. Melalui kontennya, ia membuktikan bahwa profesi berat seperti ini bukan hanya milik laki-laki, tapi juga bisa dijalani dengan ketangguhan, keberanian, dan semangat untuk menginspirasi banyak orang agar berani mengikuti impian mereka. Webinar ini membahas perubahan besar dalam dunia perang dan intelijen yang kini beralih ke ranah digital. Para pembicara seperti Om Ridwan dan Pak Sulis menyoroti ancaman baru seperti serangan siber, perang informasi, hingga terorisme yang memanfaatkan media sosial. Mereka menjelaskan bahwa intelijen di era digital menuntut profesionalisme dan koordinasi tinggi karena kegagalan bisa terjadi pada tahap pengumpulan, analisis, hingga operasi. Selain itu, dibahas pula konsep surveillance capitalism, di mana data pribadi dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial, sebuah ancaman serius terhadap keamanan nasional di era digital ini. Webinar ini menghadirkan Irjen Pol Purn, Dr. Yohanes Wahyu Saronto, MSI, yang membahas peran intelijen Indonesia di era digital. Beliau menyoroti meningkatnya serangan siber seperti ransomware dan pencurian data, serta pentingnya kolaborasi antar lembaga intelijen di bawah koordinasi BIN dan BSSN. Tantangan utama adalah ketergantungan pada teknologi luar negeri sehingga kemandirian alat siber dan konsep smart intelligence menjadi kunci. Pemanfaatan AI dan Big Data dinilai penting untuk deteksi ancaman, namun tetap harus memperhatikan etika. Selain itu, isu radikalisme, judi, dan game online juga dibahas sebagai bentuk serangan siber terhadap generasi muda yang perlu diatasi dengan regulasi dan edukasi yang kuat. Akhirnya sudah sampai di slide terakhir nih. Terima kasih banyak udah dengerin sampai selesai ya. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya Revo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.